sebaiknya juga kita lebih baik mengalihkan perhatian kita kepada PSI dibanding daripada PDIP Perjuangan. Sebab saya yakin 20 juta suara akan hilang dengan adanya pernyataan dari PDIP Perjuangan. Saya juga sempat melihat di medsos, teman-teman dari Indonesia Timur, ada beberapa orang juga menyampaikan statement mereka bahwa mereka sebenarnya adalah pendukung utama Ganjar Pranowo, tetapi dengan adanya pernyataan itu menunjukkan bahwa dia baru mau bakal calon aja sudah seperti gitu, gimana kalau dia sudah jadi presiden atau jadi wapres. Mungkin lebih orang-orang Kristen mungkin dihabisi di Indonesia, dia bilang gitu. Lebih bagus kita pilih Ganjar, dan juga PDIP juga jangan kita pilih lagi. Putuskan pertandingan sepak bola, ya, mau main di mana, harus main di mana. Nah, yang penting jaga keamanan, ketertiban sebagai tuan rumah. Nah, itu yang diatur FIFA, gitu. FIFA nggak ada mau ngurus-ngurus politik, nggak mau dicampur adukan. Orang bego aja, satu kebodohan begitu. Jadi nggak mungkin lah FIFA akan ngikutin maunya Indonesia. Lu mau demo 50 juta orang juga di sini, nggak ada urusan sama mereka, begitu ya. Malah semakin diketawai Indonesia ini, negara yang bodoh, ya, negara yang rasis, negara yang memang pandangannya cetek, begitu ya, termasuk anggota DPR-nya, ya, dengan politik, dengan agama, ya, akhirnya ya jadi bodoh begitu. Israel sini udah diakui dari 193 negara, minimal 165 negara sudah mengakui dia ini satu negara yang berdaulat. Mau perlakukan seperti apa begitu? Orang diakui seluruh dunia, justru Palestina yang belum diakui, ya. Lanjut, Pak Tommy Kuadi. Pak Tommy. Barangkali ini orang Irian ini Pak Kuadi. Salam. Salam. Salam Pak Sentiamer, salam Pak Pastor Paul Sang. Saya ingin menyampaikan bahwa pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah dengan Bali itu bukan pernyataan perorangan, tetapi itu resmi dari PDI Perjuangan. Salah satu ketuanya yaitu Hamka, siapa itu yang Hamka, yang sarjana hukum itu. Kemudian 2 hari lalu Sekjen PDIP Hasto itu Kristianto, dia tampil di dalam talk show di CNN. Dia menyatakan bahwa PDIP memang sudah mengamati sejak November tahun kemarin ketika Netanyahu terpilih kembali sebagai Perdana Menteri, dan mereka melihat tindak tanduk daripada Netanyahu memang punya kebijakan untuk kebijakan untuk menganeksasi Palestina, dan ini melanggar peri kemanusiaan, sehingga walaupun ini event olahraga tetapi berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi saya berpendapat bahwa sebaiknya siapapun yang dicalonkan oleh PDIP untuk pemilu 2024 kita jangan pilih. Sebaiknya juga kita lebih baik mengalihkan perhatian kita kepada PSI dibanding daripada PDIP Perjuangan. Sebab saya yakin 20 juta suara akan hilang dengan adanya pernyataan dari PDIP Perjuangan. Saya juga sempat melihat di medsos, teman-teman dari Indonesia Timur, ada beberapa orang juga menyampaikan statement mereka bahwa mereka sebenarnya adalah pendukung utama Ganjar Pranowo, tetapi dengan adanya pernyataan itu menunjukkan bahwa dia baru mau bakal calon aja sudah seperti gitu, gimana kalau dia sudah jadi presiden atau jadi wapres.
mungkin lebih orang-orang Kristen mungkin dihabisi di Indonesia, dia bilang gitu. Lebih bagus kita pilih Ganjar, dan juga PDIP juga jangan kita pilih lagi. Jadi itu barangkali pendapat saya barangkali bisa menjadi sumber motivasi dan juga sebagai analisis bagi kita semua gitu. Terima kasih, selamat malam, salam. Lanjut. Terima kasih. ASK. Ya, Pak Santiamer. Selamat malam. Mantap suaranya, berbiasa suaranya, mantap. Oke, jadi mengenai bola ya. Jadi saya pengen komentar begini, memang kelompok-kelompok kadrun, model-model HTI, model-model PKS, ya partai politik kan PKS, kalau ormasnya ya mungkin HTI, FPI, Wahabi lah begitu ya, kadrun-kadrun. Itu memang otaknya dangkal. Ya, yang ada di otaknya itu gimana mereka selalu mau memakai alasan-alasan agama, ya, walaupun PKS bilang enggak, ya itu takia, ya bukan urusan agama tapi kemanusiaan, ya. Nah, tapi mereka itu memang ya otak dangkal, otak cetek, nggak punya wawasan. Lalu ditambah lagi yang sebenarnya mereka itu ya memang jelas-jelas ingin menggantikan ideologi Pancasila, ya, dengan khilafah. Merongrong, selalu kerjaannya merongrong, ya. Jadi benar, mereka masih kecil, mereka merongrong, nggak berani terang-terangan, ya. Tapi kalau udah besar, ya mereka akan kudeta, akan memberontak ke negeri ini. Jadi harus waspada, dan bersyukurlah semakin banyak suara-suara di zaman internet ini membuka kedok-kedok mereka, ya, sehingga Islam pun yang kebanyakan juga kurang ngerti, ya, wawasan masih rendah, gampang dibodohi. Nah, sekarang mulai terbuka, ya, melawan kebodohan-kebodohan yang ditampilkan dan dipertontonkan dan disuarakan mereka. Lalu mulai ikut-ikutan orang-orang politik, ya, yang ingin mengambil kesempatan untuk dapat mungkin simpati lah, ya, untuk dapat dukungan suara mungkin menjelang pemilu. Pasti mereka akan bersuara ya model-model kadrun, sehingga yang tadinya kita lihat agak cerdas jadi bodoh juga begitu. Model-model Koster, ya, model-model si siapa kemarin tuh ketua divisi untuk keagamaan Islamnya si siapa, PDIP itu Hamka, ya, saya dengar itu kalau nggak salah di TV One, ya. Nah, jadi bodoh, termasuk Ganjar begitu, ya. Nah, tapi bersyukurlah lewat itu semua kita semakin terbuka siapa-siapa saja orang-orang ini, ya. Bodohnya seperti apa, motivasinya seperti apa. Nah, digital ini akan mempertontonkan mereka. Jadi yang saya mau bilang bodoh adalah satu hal. Kok orang-orang sekelas mereka nggak ngerti FIFA ini adalah satu federasi sepak bola dunia yang anggotanya seluruh negara di dunia, ya. Berapa banyak negara di dunia ini? Mungkin ya 193 apa berapa, hampir mungkin 200 negara begitu. Sudah diakui bahwa federasi ini, sepak bola ini, mereka itu netral. Tujuan didirikannya ini ya di bidang sepak bola ini ya intinya diplomasinya untuk persatuan kesatuan, bukan dalam kaitannya dengan politik. Dan itu udah menjadi jargonnya FIFA begitu. Jadi
kalau FIFA yang netral seperti ini mau diatur-atur sama Indonesia, mau diatur-atur sama si kadrun dengan otaknya yang cetek, ya diketawai, jadi bodoh, ya, idiot, tolol, begitu. Ya, FIFA ini badan yang independen, nggak mau diatur-atur, nggak mau dia ngikutin jargon-jargon politik manapun, begitu. Nggak ada urusan sama urusan politik, begitu. Makanya nggak heran begitu dia lihat Indonesia ini mulai banyak suara-suara yang menolak kedatangan Israel, ya, dimasukkan olahraga dengan politik, ya tegaslah drawing Piala 20-nya di Bali ya dibatalkan, ya. Nggak ada begitu, ya, karena faktor keamanan, ya. Nah, jadi dia punya independensi, nggak bisa dicampur adukan. Lu mau tahu tuan rumah kayak, lu mau bayar berapa ratus triliun sekalipun nggak bisa, begitu ya. Nah, jadi ini kadrun-kadrun dan beberapa orang pejabat-pejabat yang bodoh, begitu, anggota-anggota PKS yang bodoh, begitu ya. Akhirnya berbalik arah ke mereka dipermalukan. Jadi udah jelas-jelas ada law of the game-nya FIFA, ya. Pasal 5 ayat 4 itu menyebutkan bahwa pertandingan sepak bola tidak boleh ada pesan-pesan politik, tidak boleh ada jargon-jargon politik, tidak boleh ada provokasi-provokasi politik di dalamnya. Tidak boleh menyampaikan, termasuk tidak boleh menyampaikan pesan-pesan politik di kaos pemain maupun secara verbal. Gitu. Itu sudah diatur, ya, dalam law of the game-nya FIFA pasal 5 ayat 4. Nah, kalau itu dilanggar, hukumannya sangat berat menanti. Begitu. Nah, jadi mereka itu nggak ngerti, mau bicara, mau demo, mau nolak, cuman wawasan kosong, wawasan cetek, nggak ngecek, begitu. Akibatnya apa, ya? Nah, jadi akhirnya kan jadi satu kebodohan, begitu. Mana bisa FIFA itu diatur-atur seperti itu, mau minta pertandingannya di luar, inilah untuk yang tim Israel, kan goblok, begitu ya. Nah, jadi bagi FIFA itu nggak ada urusan, mereka nggak peduli soal jajah menjajah atau terjajah atau dijajah, ya. Urusan politik nggak ada, begitu. FIFA hanya bicara soal sepak bola, memutuskan pertandingan sepak bola, ya, mau main di mana, harus main di mana. Nah, yang penting jaga keamanan, ketertiban sebagai tuan rumah. Nah, itu yang diatur FIFA, gitu. FIFA nggak ada mau ngurus-ngurus politik, nggak mau dicampur adukan. Ini orang bego aja, ya. Nah, ini kadrun-kadrun kebanyakan muslim-muslim yang bego, gitu ya, yang nggak bisa melihat mau dicampur adukan urusan agama, politik dengan olahraga, begitu. Nah, saya sih senang aja tuh kemarin, kalau masih bandel lagi, ya sudah dibatalkan, bahkan bisa jadi nggak main semua event, bahkan semua olahraga, gitu ya. Jadi satu yang bodoh, begitu ya. Dan kita melihat pemerintah ini nggak tegas, orang-orang yang model-model ormas-ormas seperti ini sebenarnya dari dulu udah mesti ditindak. Anggota-anggota DPR perongrong konstitusi ini yang cuman main caranya ada yang kasar, main caranya halus, ya udah jelas-jelas mestinya mereka tuh mau gantikan khilafah, selalu akan merongrong, pakai kesempatan itu. Dan kaum nasionalis yang di PDIP ya bodoh juga kalau mau ikut-ikutan, ya mestinya ditegur, dan PDIP mestinya harus bersuara, ya, bahwa itu pendapat pribadi, bukan pendapat partai, begitu. Nah, jadi satu kebodohan, begitu. Jadi nggak mungkin lah FIFA akan ngikutin maunya Indonesia. Lu mau demo 50 juta orang juga di sini, nggak ada urusan sama mereka, begitu ya. Malah semakin diketawai Indonesia ini, negara yang bodoh, ya, negara yang rasis, negara yang memang pandangannya cetek, begitu ya, termasuk anggota DPR-nya, ya, termasuk ormas-ormasnya, begitu. Itu fakta pertama tentang FIFA. Nah, sekarang kalau saya mau bicara, kan dikatakan bahwa Israel menjajah Palestina.
Sejak kapan Israel menjajah Palestina? Ya, mereka jargonnya itu kan pakai Soekarno ya, kata si Hamka juga itu ya, bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Sejak kapan Israel menjajah Palestina? Ya, Israel itu sudah berdiri sejak zaman Yakub, sejak zaman Abraham, sebelum ada Islam. Ya, sebelum ada Palestina mungkin juga. Palestina baru terdengar itu setelah zaman Daud. Raja Israel udah ada, itu nenek moyang mereka. Ya, tanah-tanah itu tempat nenek moyang mereka tinggal. Ya, lalu di zaman modern ini setelah penjajahan Romawi, ya, mungkin mereka tercerai-berai juga. Ya, ada yang ke Eropa, ya, ada yang ke wilayah-wilayah yang lain, ya, di Spanyol. Itali sekarang ya, Itali modern sekarang, Spanyol modern sekarang, Roma, Jerman, begitu ya, Eropa. Nah, mereka kan mungkin tanah itu sejak 1500-an, 1517 tepatnya, itu kan zaman Utsmaniyah ya, zaman Utsmaniyah. Zaman Khilafah Utsmaniyah, ya, tanah-tanah itu dan semenanjung Arab dikuasai oleh khilafah itu ya sampai tahun 1917 atau 18 ya. Baru kala Perang Dunia Pertama Ottoman dengan Inggris, akhirnya diduduki Inggris tanah itu, begitu. Ya. Nah, wilayah itu waktu itu ya memang banyak juga ada orang-orang Yahudi, Israel, dan orang-orang Palestina. Ya. Tapi waktu itu diduduki Inggris. Nah, tahun 1947 atau 48, ya, waktu Inggris hengkang dari situ, Inggris menawarkan untuk membagi dua wilayah itu, Yahudi dan Palestina, begitu ya. Arab Palestina dan Yahudi, begitu ya, Israel. Nah, tetapi Palestinanya menolak, begitu kan. Nah, sehingga terjadi peperangan kan, kalau nggak salah itu dulu Gaza dan West Bank itu, jalur barat ya dikuasai oleh Yordania dan Mesir, begitu, sampai 1967 gitu. Jadi Palestina sampai saat itu nggak ada, begitu, nggak eksis ya, mereka nggak punya, begitu, mereka selalu terusir, begitu ya, belum merdeka. Dan Israel memerdekakan diri ya tahun berapa, 47 48 itu kan, memerdekakan diri segera. Nah, akhirnya membentuk satu negara dan mulai banyak negara-negara yang mengakuinya. Nah, sampai 1967 akhirnya perang kan, perang, dan dia diserbu oleh banyak negara ya, oleh banyak negara Arab ya, 6 negara atau apa itu kan waktu menyerang Israel. Tapi akhirnya Israel yang menang perang itu, sehingga beberapa daerah, bahkan daerah-daerah Yordania ya, Mesir ya, direbut juga oleh Israel, begitu, karena kalah perang, begitu. Jadi sejarahnya nggak ada Israel menjajah Palestina ya. Yang ada dari zaman nenek moyang mereka memang sudah Israel lebih dulu malah sudah tinggal di sana. Yang ada maka peperangan itu di zaman Daud, begitu ya. Nah, selalu Israel yang menang, begitu. Nah, justru sebenarnya Israel itu justru di zaman sekarang ini, ya maulah di zaman sekarang ini masih mau perang, malah memberikan perdamaian, begitu ya. Ya oke, yuk tinggal di tepi barat dan Gaza ya, orang-orang Palestina. Tetapi nggak mau kan, maunya yang tadinya Yerusalem itu jadi kawasan internasional, begitu ya. Jadi sebenarnya si Israel ini justru merebut wilayah itu dari Mesir dan Yordania, bukan dari Palestina, karena tanah-tanah itu tadinya kan dikuasai oleh Mesir dan Yordania, begitu. Nah, akhirnya justru malah sekarang Mesir dan Yordania, walaupun sebagian
kayak daratan Golan segala macam diambil oleh Israel karena kalah perang, justru sekarang malah damai, melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, begitu ya. Bahkan Mesir dan Yordania yang tanahnya diambil, direbut sama Israel, mereka melakukan hubungan diplomatik sampai sekarang, begitu. Termasuk Uni Emirat Arab dan negara-negara Timur Tengah yang lain, begitu ya. Sekarang mulai Arab Saudi, bahkan Turki saja sudah mulai, begitu. Sehingga Israel juga kemarin kirim bantuan untuk gempa Turki, begitu. Karena di zaman modern sekarang ya udah akhiri perang-perang, begitu. Maunya dunia ini damai, ngapain mesti perang? Tapi kan kenyataannya yang ada Hamas itu, dan sekarang mungkin lewat internet ini mulai terbuka. Hamas ini ternyata ini emang garis keras, model-model kadrun di sini, model-model kayak Wahabi. Nggak mau damai, maunya perang terus. Bahkan kemarin tuh ngirim berapa ribu rudal, ya, disponsori oleh si model-model Iran, Hizbullah, ya, kelompok-kelompok yang memang mendukung teroris, mendukung radikalisme, begitu ya. Nah, sehingga ya terancamlah Israel diserang begitu, tapi kan sistem pertahanannya bagus, ya, sehingga gampang dipatahkan. Nah, tapi begitu Israel serbu balik, cuman dengan 2-3 pesawatnya, ya kalang kabut lah. Mereka nggak punya persenjataan, naik pesawat aja nggak punya, ya kan? Mereka nggak bisa begitu, nggak mampu. Nah, justru mestinya melihatnya luas seperti itu, bukan cuman mencak-mencak saja. Oh, ini penjajah dari mana? Dari Hong Kong. Nggak pernah dia menjajah Palestina. Ya, yang ada mereka perang, rebutan tanah, begitu. Nah, jadi mestinya melihat seperti itu, begitu. Nah, sehingga kita boleh melihat akhirnya ya semakin baiklah dengan informasi-informasi di zaman internet ini semakin membuka. Jadi banyak orang membuka data-data informasi sehingga rakyat-rakyat yang bodoh, yang masih banyak kurang ngerti wawasannya, ya gampang diprovokasi, mulai terbuka sehingga boleh menghindari itu, dan bahkan mereka boleh mengecam nanti lama-lama Hamas, Wahabi, orang-orang pengusung khilafah, HTI, ya, model-model PKS yang pakai kesempatan memang mau merongrong, menghancurkan, ya, mau mengganti ideologi dengan ideologi yang mereka usung khilafah, begitu. Nah, menurut saya itu Pak Santiamer, jadi baguslah lewat kejadian demi kejadian rakyat kita semakin cerdas untuk bersikap, begitu ya. Jadi saya lihat juga banyak muslim-muslim yang sudah semakin cerdas. Jangan campurkan olahraga dengan politik, dengan agama, ya. Akhirnya ya jadi bodoh, begitu. Israel sini udah diakui dari 193 negara, minimal 165 negara sudah mengakui dia ini satu negara yang berdaulat. Mau perlakukan seperti apa, begitu. Orang diakui seluruh dunia, justru Palestina yang belum diakui, ya. Nah, tapi kan di abad modern ini ya oke lah, udah kita mau damai, bagi, ya udah, yuk ambil itu Gaza dan tepi barat, silakan, begitu. Tapi damai, jangan nyerang-nyerang, gitu. Jangan masjid dipakai untuk lempar batu, disiapin batu, belum ada ini masjidnya udah disiapin batu, ya kan? Habis itu nyerang, disangkanya bilang diserang, ya kan? Akhirnya propaganda begini, ya, yang bikin provokasi, dan media-media sini selalu berat sebelah, selalu tidak memberikan informasi yang benar, yang netral, begitu. Justru Hamas ini yang mestinya dikutuk, begitu. Orang mau damai, you yang bikin bakar-bakar untuk perang, untuk provokasi perang, begitu ya. Ini urusan olahraga, you bakar-bakar, provokasi-provokasi dengan politik, dengan agama, dengan penjajahan, ya, model-model Wahabi, FPI, begitu. Nah, jadi biar semakin cerdas lah, akhirnya mereka juga semakin terbuka, begitu. Nah, saya rasa juga Israel mau damai, mereka bukan negara yang besar, ya. Tetapi kalau diserang siapapun ya pasti akan balas, begitu loh. Justru mestinya dikutuk Hamasnya, begitu ya. Bukannya Israel penjajah-penjajah, artinya memberikan informasi yang ngaco, begitu. Ya, itu Pak Santiamer, terima kasih.